sebenarnya waktu itu emang di tempat domisili yang sebelumnya tuh udah tinggal lama banget. Jadi emang pengen pindah aja gitu dan pengennya pindah ke Indonesia. Tadi awalnya targetnya tuh ke Jakarta karena mungkin karena insecure kali ya, ngerasa kayak kalau di Jakarta kayak ada beberapa kenalan gak banyak, tapi kalau di Jakarta tuh ada beberapa kenalan, jadi kalau misalnya ada apa-apa emergency gitu, backup-annya ada gitu. Tapi begitu tawarannya datang dari Bali yang pertama, ya udahlah hajar bleh. Kalau aku emang pengen di Bali sih gitu dari tahun lalu gitu. Emang pengen balik lagi ke Ubud niatnya rencananya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya balik ke Canggu dan yaudah diculik ke parasut. Untuk kerja atau tinggal belum sih. Waktu itu aja training ya. Training gitu. Jadi setiap libur kuliah atau libur SMK ke Bali untuk kemana training kemana gitu. Tadinya kita nggak tinggal bareng. Jadi kita salah satu alasan tinggal bareng untuk jalan ini. Kenapa kepikiran untuk pergi? Emang yang lain di berdua aja kan? Ya, we have each other's back aja sih soalnya berhentinya bareng. Terus produk yang kita jual sekarang ini power itemnya juga dari sana, jadi sama-sama tahu cara bikinnya gitu. Begitu yang kayak kompromis kalau ini produk ini emang bisa jual. Banyak yang nanya juga soal itu. Emang power item waktu di restoran sana juga. Potensial besarnya ada. Akhirnya pindah ke sini. Iya, pindah ke Baru sini. ya pindah. Baru bulan Mei. Baru jalan 2 bulan. Adanya kasusnya karena waktu itu kita udah bikin building project baru gitu. Nah di mindset kita udah ada nih, lancar-lancar aja gitu. Maksudnya karena kita nggak depend sama customer gitu. Iya, soalnya waktu kita pertama tutup juga udah hawa-hawa corona tuh udah kedengeran gitu. One day waktu habis nyepi waktu itu ya. Iya, habis nyepi. Baru deh ada announcement untuk seminggu ini beres-beres, seminggu kemudian dirumahkan karena ternyata emang secara finansial agak-agak challenging aja. Akhirnya pertama dirumahkan bilangnya dikabarinnya 2 bulan dulu gitu. 2 bulan dengan gaji yang harus di-cut juga. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya dapatlah kabar kalau cancel the whole project. Aku emang udah niatin dari awal komit 100% ke Beethoven karena emang potensinya ada dan iya, dan kalau bukan karena corona jujur nggak kepikiran untuk buka usaha sendiri gitu. Dan sekarang nih courage-nya udah kebentuk nih, udah ada jiwa pengusahanya, lama-lama tumbuh bareng sama Beethoven. Jadi ya sayang gitu kalau misalnya harus kerja sama orang lagi gitu. Jadi mendingan. Kalau aku enggak sih, aku emang dari awal udah bilang kalau kayaknya belum bisa nih untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Nah kalau dia mah masih muda dan masih mau jalan-jalan berkelana. Tapi ya apa yang bisa dikerjain ya udah kerjain dulu. Nanti untuk nextnya kalau memang keadaan baik, aku pasti keluar gitu. Cuman membantu untuk merintis di awal gitu. Kalau di Ubud ya nyaman, tenang. Kalau gue idealnya nih ya, gue tinggal di Ubud, jalan-jalannya ke Canggu. Karena tuh Canggu tuh kayaknya, soalnya kalau di Ubud tuh ke utara dikit tuh ke arah Sanggingan ke atas tuh kayaknya masih mati gitu. masih kayak Desa feel-nya banget. beda gitu. Kalau di sentralnya kan udah rame banget kan, udah pack banget. Tapi kalau misalnya kalau udah Sanggingan ke atas tuh yang kayak Sayan tuh kayaknya lebih asik deh, kayak lebih damai gitu. Tapi nggak terlalu jauh juga dari sentral. Terus kalau misalnya mau kangen pantai, kangen party, baru deh ke Canggu. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Tergantung kebutuhan, bener. Sebenarnya kalau udah terpenuhi kayak kebutuhan yang foya-foyanya mah nggak perlu gitu ke bawah. Cuman kan terkadang badan ini meminta ringan dan nggak terlalu enek. Dan mungkin teksturnya juga jadi shellnya itu kayak cookie. Kalau misalnya cheese tart biasa, kalau cheesecake biasa kan di bawahnya aja tuh yang kayak crumbly gitu. Kalau punya kita cookies, jadi dia bisa dimakan pakai tangan, nggak yang harus pakai cutlery. Begitu kontras teksturnya gue suka sih. Kalau New York cheesecake kan dia padat banget. Kalau frozen cheesecake juga dia kayak mousse. Kalau Japanese cheesecake dia, nah kalau ini tuh teksturnya di antara itu
semua itu yang berbeda. Ya itu dari kita memanfaatkan keadaan juga. Jadi kayak karena bokeh ya kan, salah satu ingredientsnya yang agak mahal kita replace sama yang lebih murah. Kacang almond kita ganti kemiri, dan itu kita bilang ke di Instagram kita disclaim gitu, karena kita juga nggak mau tiba-tiba ada yang alergi kemiri aja kelar gue. Karakter spendingnya orang Bali konsumtif, lumayan konsumtif, kecuali sekarang gara-gara pandemi spending powernya pasti berubah kan, turun. Yang kalau aku ngelihatnya perspektifnya sih karena konsumernya juga rata-rata kerja di tourism, sekarang tourism turun otomatis turun juga gitu. Tapi untungnya sih aku ngelihatnya sih karena dari itemnya sendiri ini kita beruntung orang tuh udah tahu duluan gitu sebelum kita mulai. Dan jadi, emang ditanyain dulu tuh. Jadi itu poin yang kenapa aku juga berani iya nggak apa-apa ambil gitu. Karena pasti ada gitu yang banyak potensi untuk produk ini tuh orang tuh nggak mungkin nggak mau gitu untuk beli. Beda kalau kita jual produk baru kan pasti orang mikir rasanya nggak tahu enak atau enggak gitu. Kalau ini kan seenggaknya udah adalah kumpulan orang yang tahu ini tuh gimana dan rasanya gimana. Yang gue kagumin sama Bali adalah walaupun tradisi, culture-nya udah mulai cair ya karena banyak pendatang kan, tapi vibe-nya selalu ada. Buat aku sendiri sih Bali tuh apa ya, kayak vibe-nya memang beda sendiri dari Kota-kota di Indonesia. Jawa lah. Mungkin Sumatera sama Jawa udah beda gitu. Tapi sama Jawa, dua Jawa, Bali tuh punya sendiri. Untuk culture-nya sendiri juga mungkin sebenarnya yang bikin Bali tuh ya karena orang-orang